Anda mengatakan Aduh, tidak tahu ini menahu lagi tentang kita udah sesuatu. bahas tentang atau nggak tahu ya. Allah Tuhan Maka Jadi juga tidak jadi mengatakan tentang begini, sesuatu. jadi Kalau begini sebentar, kalau Pak saya Ferry. bacakan di Quran 5 ayat 116. Suruh Anda juga jangan lupa tadi Samuel sudah katakan kan Anda juga cuma umat terjemahan. Dari Oh enggak peristiwa-peristiwa dong. Kami kejadian-kejadian memaknai itu sejarah nggak pakai bangsa terjemahan. Israel sekarang itu begini, sekarang begini Pak Ferry. dari Ibrani Sekarang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Oke, sekarang begini Pak Ferry. Mana Saya ada tantang Al-Quran Anda. turun dalam Saya bahasa tantang Ibrani? Anda. Aduh. Saya tantang Anda. Mari kita dua baca doa Bapak kami. Anda pakai Ibrani, saya pakai Ibrani. Ayo. Gitu Kalau dia bertobat, Jadi, kenapa tidak? Bukankah jadi itu Allah Maha Pengampun, Maha jadi Pengasih? begini. Jadi Saya kalau tanya, mereka itu saya tanya. pelacur, kalau mereka Oke, itu jadi begini, penjajah seks, tapi karena kalau mereka ya, bertobat, jadi begini, bukankah karena Allah itu Tuhan, adalah Maha ya, Kuasa? Ferry, Jangan nanti ya, disangka, oh Muhammad itu oke, hanya nah. menciplak. Padahal pada dasarnya Iya, Quran itu hanya sudah, diciplak kita dari sudah paham, kitab-kitab sebelumnya. Iya, kita sudah paham. Kitab Pak Ferry, apokripa. mereka bersekutu dengan setan dan meyakini bahwa doktrin setan itu benar adanya. Apabila memakan roti bagaikan daging Tuhan, meminum darah bagaikan darah Tuhan, itu benar adanya mendapatkan hidup yang kekal. Inilah ajaran-ajaran setan dan fakta. Al-Quran Anda tinggal diseragamkan pada tahun 1924. Al-Quran yang versi sekarang sudah dibakar kemudian dipersatukan. Quran. Sementara yang disuruh untuk dikorbankan adalah anak sulung. Di sini Tuhan saja udah berkontradiksi dengan dirinya. Yang pertama dia mengatakan hak kesulungan anak saja tentang masalah duniawi saja tidak boleh digantikan. Ini dia menggantikan Ishak padahal jelas-jelas Ismail anak sulung. Ini adalah Tuhan yang berkontradiksi dengan dirinya. Saya nggak mau bertuhan. Oke, saya jawab begini ya. Tetapi mengingkarinya sendiri, Pak. Sekarang gini. Pak, Ibu Ripa, boleh saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya kembali akan menampilkan sebuah diskusi ya antara saudara Rahmana Raja juga Umi Rifa dengan Pendeta Kusnadi dan juga Pendeta Heri ya. Nah, di dalam diskusi ini topik yang dibahas adalah perihal ketidakmahakuasaannya Tuhannya orang Kristen ya. Dan itu terbukti berdasarkan ayat-ayat di dalam Bible, dan sebaliknya juga pihak Kristen ini mencoba menuduh atau berpandangan negatif terhadap Al-Quran yang dikatakan bahwa itu bukanlah asli dari firman Tuhan ya. Nah, bagaimana nanti jawaban Umi Rifa beserta mualaf cerdas kita Rahmana Raja, kita akan dengarkan bersama ya. Namun tentunya terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, dan juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan di-share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus bisa menjadi corong dakwah ya, untuk menyampaikan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak video. Selamat menyaksikan. Apa pendapat Anda tentang Markus 2:26 bahwa Yesus salah memberikan nama ini, Pak Ferry Sawah? Oke, shalom ya. Saya mau tanggapi dulu tentang Yesus tidak mengetahui akan hari kiamat.
Jadi harus baca dulu keseluruhan ya. Enggak, itu udah Kalau basi, Yesus Pak. itu Kita udah tidak, bosan tunggu dengan itu. sebentar. Enggak, kita udah tahu katakan dulu. semua. Sebentar. Enggak, gini, Iya, tunggu. sebentar. Ini Saya udah mau penjelasan dulu. ini Jadi, enggak, ini beda, Pak Ferry. Ya, itu kan tadi disentil. Jadi saya mau Enggak, katakan kita dulu. tuh saya mau udah katakan. tahu itu Sebentar, udah nanti basi. Itu nanti saya ke ayat-ayat sana. yang udah sering Iya, nanti kita saya ke dengerin sana. Pak Ferry Sawa Jadi, ngapain gitu loh. Kalau mau khotbah di gereja. Ya enggak, saya enggak mau khotbah, tapi saya hanya mau penjelasan. Bagaimana saya mau penjelasan? Iya, tapi kita nggak butuh itu. Kita nggak mau mendengarkan itu, Pak. Kan saya bilang audien itu ingin sesuatu hal yang baru, ingin apa-apa yang mereka selama ini belum mendengarkan. Nah, kalau tentang Yesus nggak tahu hari kiamat, Yesus nggak tahu siapa yang meraba jubahnya, Yesus nggak tahu kapan musim pohon ara, itu udah basi. Itu saya nggak mau bahas ya, itu. kita bahas mengenai salah informasi tadi. Iya. Nah, jadi gini, Samuel, kenapa ini ada yang bertanya, kenapa membahas masalah kitab orang? Ini komparasi ya, bro, yang dibawa di live comment ya. Samuel membawa premis ke grup JCC, saya tantang dia untuk diskusi tentang ini. Saya jawab, lalu dia membantah jawaban saya, sementara dia tidak lebih mengerti daripada saya. Kalau bahasa Arab mau menjelaskan kepada orang yang sedikit mengerti. Setidaknya saya mengerti nahu dan sorof. Lalu dia mau menjelaskan apa kepada saya gitu. Sementara dia nggak hidup di zaman Oke, itu udah tidak mengerti bahasa Arab, kan lucu. Kenapa kita menggunakan tafsir? Tafsir ini adalah Allah Tuhan Mekah juga tidak tahu menahu tentang sesuatu. Ya, bagaimana Anda mengatakan tidak tahu menahu tentang sesuatu? Kita udah bahas tentang atau nggak tahu. Allah Tuhan Mekah juga tidak mengatakan tentang sesuatu. Jadi begini, sebentar, Pak, kalau Pak saya Ferry, bacakan di Quran 5 ayat 116. Surat 5 Quran surat 5 ayat 116. Pak saya mau baca. Pak Ferry begini. Iya, sabar ya. Iya, sebentar, dengar dulu saya bicara. Begini, Pak Ferry cari saja di dalam Al-Qur'an. Jangan berasumsi ya, cari di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri dan aku tidak tahu hari kiamat. Itu saja sudah cukup. Ini aku juga ikut nonton. Ikut aku Bang. Bang Ferry, tolong siapkan Sungai Tigris buat baptis kami berdua, tolong ya. Jadi Bang Ferry begini. Jadi Bang Ferry, saya izinkan Bang Ferry baca. Iya, sabar, dengar kata saya. Kalau Bang Ferry baca dari teks aslinya baru terjemahkan, ya. Jangan asal-asal mengambil terjemahan, ya. Oke, baca teks aslinya. Ya, jadi, baca. Anda juga jangan lupa tadi Samuel sudah katakan kan Anda juga cuma umat terjemahan. Dari peristiwa kejadian kami memaknai itu nggak pakai terjemahan. Sekarang begini Pak Ferry. Dari Ibrani kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Oke, sekarang begini Pak Ferry. Mana ada Al-Quran turun dalam bahasa Ibrani? Aduh. Saya tantang Anda. Mari kita dua baca, doa Bapak kami, Anda pakai Ibrani, saya pakai Ibrani. Ayo. Hitungan 1 sampai 10. Siapa yang bisa? Berani enggak? Ini dulu ayat ini saya mau bacakan. Takut kamu mau dengar. Iya. Baca Arabnya, dengar dulu ayat ini. Baca Arabnya, tapi baca ayatnya juga. Baca ayatnya dulu. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, kami bukan umat terjemahan. Yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Ya, saya ini jawab. Allah bertanya, wah engkau yang mengatakan kepada orang. Boleh saya jawab? Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, boleh saya jawab? Maha suci, engkau tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan kami udah tahu. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Tapi saya mau jawab. Kenapa juga Allah bertanya begitu? Berarti kan Allah tidak tahu juga. Ya, saya jawab ya. Boleh saya jawab ya, Pak Ferry Sawah ya? Boleh ya? Oke. Di dalam beragama Islam, di dalam Islam, Allah kami maha adil. Allah itu mempertanyakan hal itu kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai bukti bahwa Nabi Isa itu tidak pernah mengaku Tuhan kepada orang-orang yang menyembah dia. Bukti untuk kesaksian untuk Nabi Isa juga agar dia mendapatkan keadilan juga. Jangan nanti kalian menggeret-geret, dia kan Tuhan kami, dia yang mengaku. Maka di situ Allah memberikan bukti dan kesaksian kepada seluruh orang pada masa itu bahwa Nabi Isa tidak pernah mengatakan bahwa dia Tuhan. Dan bahkan Nabi Isa mengatakan, bukankah engkau maha mengetahui ya Allah? Sama seperti saya bertanya kepada anak saya, atau seorang guru lah, datang muridnya terlambat. Jam berapa ini?
Apa Pak Ferry mengatakan bahwa ibu itu nggak tahu kalau sekarang itu jam berapa? Jadi Pak Ferry tentang frasa bahasa Arab tidak sampai Anda ke sana, otak Anda nggak mampu. Sekarang gini, Tuhan Anda gara-gara ketidaktahuannya mengutuk ular loh. Tuhan Anda di dalam kitab suci Anda di kitab Kejadian diawali dengan ketidaktahuan. Ketika Hawa memakan buah pengetahuan, dia bertanya, dari mana kamu tahu siapa yang memberitahukan kamu buah ini makan buah ini? Lalu Hawa mengatakan gini, ular yang menghasut aku, tanpa diadili, tanpa ditanyai betul-betul. Ular langsung dikutuk berjalan dengan badannya. Padahal ular tidak pernah menyuruh Hawa memakan buah itu, tapi Hawa yang menginginkannya sendiri. Dan kenapa? Gara-gara ketidaktahuan Tuhan Anda ini, ular terkutuk sampai sekarang. Jadi bahaya ketidaktahuan Tuhan Anda. Informasi yang diberikannya salah, pengutukan terjadi karena ketidaktahuannya. Jadi jelas bahaya ya, Tuhan Anda loh. Gara-gara Tuhan Anda Abraham tidak tahu. Beda dengan Allah kota Mekah ya. Kalau betul. Tuhan, kalau Tuhan yang Anda maksud Tuhan yang tidak tahu ini, itu bukan Tuhan kami. Tuhan kami maha mengetahui. Jadi begini Umi. Lanjut Bang Rahmana Raja, lanjut. Iya, jadi begini. Jadi begini. Karungin Pak Ferry dulu, Bang Ferry, dengar dulu. Ya, narasi Anda saya pakai. Ya, narasi Anda saya pakai. Anda mengatakan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan Israel sama. Pertanyakan kepada orang Yahudi, apakah mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan tidak sama dengan Tuhannya orang Israel? Yang beda itu Tuhan Anda dengan Tuhan orang Israel. Orang Israel tidak menyembah Yesus loh. Ini fakta. Ini fakta loh. Tuhan Israel tidak menyembah Yesus loh. Iya kan? Ya, Anda sendiri yang menyembah Yesus. Jadi Anda blunder lagi. Sudah. Sekarang sekarang saya. Jadi memang betul Tuhan Israel, Tuhan Islam itu beda karena Tuhan Mekah kan menyediakan pesta seks di surga, sedangkan Tuhan Israel tidak. Itu kan sudah beda. Jadi kalau Anda mengatakan menyediakan pesta seks, berarti Tuhan Anda doyan orang-orang seks, pelacur-pelacur, sehingga dia memasukkan pelacur-pelacur ke dalam surganya. Di mana itu tidak Allah Subhanahu wa taala ada, menampung pelacur-pelacur di surga? Mana? Kalau orang pelacur kalau dia bertobat, kenapa tidak? Bukankah itu Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih? Jadi begini, kalau mereka itu pelacur, kalau mereka itu penjajah seks, tapi kalau mereka bertobat, bukankah Allah itu adalah Maha Kuasa, Maha Pengampun, Maha Pengasih? Karena Tuhan kamu itu tidak ada kerjaan, akhirnya nongol pecahkan perawan Maria. Mana ada Tuhan pecahkan perawan manusia? Ya, siapa yang blunder? Ya, masa Tuhan kok harus pecahkan perawan Maria hanya gara-gara turun ke bumi? Itu Tuhan nafsu namanya. Berarti Anda tidak percaya Quran Anda. Berarti Anda tidak percaya Quran Anda. Jadi, oke, tunggu sebentar. Saya mau Quran Anda sendiri mengatakan. Pak Ferry, sorry ya, saya mute dulu Pak Ferry ya. Dari perawan Pak Maria. Ferry ini nggak ada ilmunya juga sebenarnya. Tuhan Anda tidak ada kerjaan, pecahkan perawan Maria. Oke, Bang Rahmana, kita bahas ini Bang Rahmana. Allah Subhanahu wa taala, tetapi Anda percaya firman yang dia menjelaskan tentang Isa ini munafik, Anda menyangkal Quran Anda. Munafik. Anda menyangkal Quran Anda sendiri, Bro. Kalau mau berdiskusilah. Saya dengan Samuel tadi itu Samuel itu tahu kalau dia akan blunder, makanya dia memilih cerdas. Sementara Anda nggak malu di sini blunder, nggak apa-apa lah, saya biarkan di sini ya. Kalau Samuel dia memilih kabur karena dia pintar, dia nggak akan malu. Mari kita kasih waktu. Saya suka berdiskusi tapi harus ada waktunya supaya kan jangan bersama-sama ngomong. Tentang Tuhan Anda yang tidak mengetahui di dalam kitab Kejadian dan Yesus tidak mengetahui siapa yang memegang jubahnya, kapan musim hara dan kapan hari kiamat. Aduh, banyak kali lah Tuhan nggak mengetahui. Ngeri kali kalau gini. Belum lagi barusan itu. Udahlah yang menjadi imam pada masa itu Ahimelek, dia bilang anaknya Ahimelek, kan kacau ini kalau informasi ini diberitahukan. Nah, jadi Pak Ferry Sawah, apa yang ingin Anda pertanyakan tentang Al-Quran? Silakan, nanti saya dengan Bang Rahmana Raja. Kalau Bang Rahmana Raja bisa jawab, silakan. Nanti saya juga ini. Silakan Pak Ferry, kami kasih Anda waktu kira-kira berapa menit, Bang Rahmana Raja? Kasih Pak Ferry bicara. Iya, kasih dia bertanya, tetapi usahakan pertanyaan tajam. Jangan dia bernarasi, tapi langsung bertanya. Begitu. Ya, sebab kita tidak bernarasi, tapi kita langsung bertanya. Ya. Langsung bertanya, jangan bernarasi. Langsung bertanya, jangan bernarasi. Jangan bertele-tele lah. Ya, jadi saya hanya mau katakan bahwa kenapa kami menyembah Yesus,
kenapa kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Oleh karena pertama ya, jadi kita harus sampaikan dulu bahwa Yesus itu mempunyai dua nature, ya, jadi kemanusiaan dan keilahian. Sebagai manusia dia itu merasakan seperti apa yang dirasakan oleh manusia. Namun secara juga keilahian dia melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Contoh, ya, manusia tidak dapat memberikan kehidupan yang kekal, ya kan? Kemudian manusia juga tidak dapat memberikan pengampunan ataupun penghapusan dosa kepada manusia. Kemudian Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Tidak ada nabi atau siapapun yang berani mengatakan akulah Alfa dan Omega selain Yesus. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Kemudian kenapa dia adalah Tuhan? Karena dia mengetahui isi pikiran manusia. Ya, saya akan berikan dalil-dalilnya. Kalau Anda Pak Ferry udah terlalu kepanjangan. Apa pertanyaan Anda? Oke, sekarang saya bertanya. Pertanyaan saya begini. Ya. Di dalam satu ayat dikatakan Allah Tuhan Mekah mengajarkan Isa untuk menulis. Pertanyaan saya, kok kenapa Isa yang diajarkan oleh Allah SWT untuk menulis? Kenapa bukan Muhammad? Di mana ayat itu? Di mana? Mana ayatnya? Anda sebagai orang Islam pastilah tahu ayat itu. Jadi begini, ketika Anda hanya meraba-raba, Allah ulang lagi. Saya nggak dengar. Tidak meraba. Oke. Karena Mbak Rifa tidak dengar, saya akan ulangi. Ya, oke ya. Saya akan ulangi pertanyaan saya. Mengapa Allah SWT mengajari Isa untuk menulis, sedangkan Muhammad sebagai katakanlah sebagai nabi terakhirnya kok tidak diajari oleh Allah SWT untuk menulis? Oke, saya jawab ya. Ya, karena kalian akan memfitnah nabi kami, menjiplak kitab orang lain, padahal nabi kami menulis saja tidak bisa. Jadi dia melafazkannya, tetapi kalian pikir dia tidak mau belajar. Oh, dia saja memerintahkan kepada kami untuk belajar. Artinya beliau bukan orang yang tidak bisa menulis, bukan berarti dia tidak bisa berdagang. Orang yang tidak bisa menulis bukan berarti dia bodoh. Karena memang pada masa itu di zaman jahiliyah itu, di zaman Rasulullah, orang lebih menyukai hal-hal berbau syair dan melafazkannya. Orang yang pintar adalah orang yang mudah menghafalkan syair-syair pada zaman itu. Nah, jadi terlihat dari keadaan pada masa itu juga. Jadi menulis ini bukan sesuatu hal yang hebat pada masa itu. Dan juga di nubuatan Yesaya ada bahwa apabila kitab ini diberikan kepada orang yang tidak membaca, maka dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Ya kan? Ada ayatnya. Jadi nubuatan-nubuatan tentang itu sudah ada. Anda menolaknya. Nah, jadi Anda ini sebenarnya adalah orang yang tidak paham banyak hal, terminologi tentang budaya, tentang linguistik. Jadi pertanyaan ini yang menurut saya pertanyaan anak-anak lah. Silakan Bang Ramana Raja. Boleh saya tanggapi? Kita kan belum. Bang Ramana Raja mana tahu ingin menambahkan. Saya mau katakan begini ya. Jadi saya mau katakan begini. Jadi oleh karena Allah tidak mengajarkan Muhammad itu menulis agar jangan terjadi tuduhan bahwa ini Quran ini hanya ciplakan ya. Itu kan jawabannya. Tapi saya mau katakan sister dan bro bahwa Quran itu hanya kutipan saja dari kitab-kitab sebelumnya. Mau bukti? Oke. Buktinya begini. Sabar. Buktinya adalah Isa berbicara ketika dia masih bayi. Isa membuat burung dari tanah liat. Itu adalah dikutip dari Alkitab palsu ya. Kitab-kitab palsu. Oke. Mantap ini. Bagus ini. Sudah banyak kali dibahas. Jadi jangan mengatakan Allah tidak mengajari Muhammad menulis. Jangan-jangan nanti disangka Muhammad itu hanya menciplak. Padahal pada dasarnya sudah kita sudah paham. Sebelumnya. Iya, kita sudah paham. Pak Ferry, silakan. Pak Ferry, saya mau sampaikan kepada Pak Ferry bahwa kebenaran Al-Qur'an itu bisa menjelaskan sampai ke orang buta. Orang buta pun bisa hafal Al-Qur'an. Tapi saya izinkan Pak Ferry 1 tahun. Saya izinkan, saya kasih kurun waktu 1 tahun atau seumur hidup lah. Pak Ferry cari orang-orang Pak Ferry yang disebutkan penuh Roh Kudus itu bisa menghafal Alkitab. Kalau Anda tidak bisa buktikan, maka saya katakan Anda dan sebangsa Anda anjing. Karena itu yang dikatakan Yesus. Saya jawab. Iya, kasih bukti orang-orang yang Yesus bilang gitu.
Ya, oke, saya jawab. Saya minta jangan sebentar. bernarasi yang bukan. Saya minta bukti. Saya minta bukti. Kebenaran kitab Anda dan Roh Kudus, kemampuan Roh Kudus Anda mampu tidak Anda menampilkan salah satu bukti orang yang bisa menghafal Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kalau nggak ada berarti omong kosong Tuhan Anda. Dia tidak punya kemampuan kepada orang buta, memberikan pemahaman kepada orang buta, kepada orang yang tidak bisa berbicara, dia tidak punya pemahaman. Oke? Dia tidak mampu memberikan pemahaman. Sudah? Ada bukti nggak? Iya, sekarang saya tanya, ada bukti nggak? Sebentar, saya mau jawab dulu. Tunggu, saya tambahkan dulu. Premisnya ada dua tadi Bang Rahmana. Nanti takut terluput. Premisnya adalah Al-Quran mengutip kitab orang sebelumnya. Oke, saya akan katakan begini. Justru yang aneh adalah sebuah kitab suci yang datang, yang tidak tahu siapa penulisnya, mengutip sebuah ayat di kitab Mazmur dan menghilangkan sebagian ayat itu. Di dalam Ibrani 1:8 tertulis tahtamu ya Allah. Tetapi korelasi dengan ayat Mazmur, di Mazmur tertulis tahtamu kepunyaan Allah. Jadi penulis kitab Ibrani secara tidak langsung sudah mengurangi firman Tuhan. Terkutuklah orang yang telah mengurangi dan menambahkan firman Tuhan. Aduh, luar biasa ini. Malam ini ilmu kita banyak ini Bang Rahmana. Bahaya ini kalau ada orang-orang yang menambah-nambahkan dan mengurangi firman, tapi kitabnya dianggap firman Tuhan. Kalau kitab kita kan sudah tertanam di otak, Allah sudah memberikan hikmahnya sehingga orang buta pun bisa menghafal Al-Quran sehingga tidak gampang tertipu dengan perubahan-perubahan itu. Jadi alhamdulillah. Jadi cuma Bang Ferry saja ini yang jadi kasih saya bukti. Oke ya. Jadi berbicara tentang hafal menghafal. Quran itu kan sudah dihafal dari kecil ya sampai besar. Kenapa mereka bisa hafal? Sebentar, saya masuk Islam sudah besar kok. Ya bukti. Anda jangan memfitnah. Saya masuk Islam sudah besar. Umi Rifa juga sudah besar. Bro. Oke. Sebentar, saya dulu. Ya, sebentar. Saya belum selesai ya. Nah, silakan. Hasil karya ya, hasil karya dari para penyair yang dulu. Apakah dalam bentuk puisi, syair, lagu-lagu itu mudah dihafal karena sudah sebentar. Sudah dibuat dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk lagu. Jadi mudah dihafal itu. Jadi orang buta pun, orang dungu pun dia bisa hafal. Tapi kan kita tidak mungkin kita akan menghafal itu Alkitab itu yang terdiri dari karena memang tidak bisa dihafal ayat. karena itu ciptakan manusia yang karang-karang itu sehingga tidak ada hikmahnya sehingga tidak bisa dihafal. Begitu. Jadi begini saya tanya kepada Anda. Bro. Lagu rock itu yang diinspirasikan oleh setan banyak orang yang hafal. Iya. Penulis lagu, penggubah. Sebentar, saya dulu. Penggubah lagu yang diinspirasi oleh setan, oleh musik rock itu diinspirasi oleh setan. Mereka bisa hafal. Apakah itu menjadi ukuran? Oh ini kitab. Aduh bro, itu sudah. Iya sudah. Mematahkan argumen sudah, Anda bro. Oke, sekarang saya akan sampaikan. Jadi begini ya, Anda diam. Sekarang saya akan tampilkan narasi saya. Jadi begini, ajaran-ajaran setan yang bisa dicontohkan itu seperti minum darah, ya bunuh manusia demi kesalahan orang lain, itu ajaran setan. Dan ajaran-ajaran setan yang meyakini pembunuhan nabi-nabi, penyaliban nabi-nabi itu. Bagi setan itu dia bergembira, wow sudah mati dia. Jadi ajaran-ajaran setan yang didoktrin oleh Kristen, ya Kristen ini sang pembunuh Kristus, mereka meyakini bahwa Kristus itu harus mati. Itulah adalah ajaran-ajaran setan. Padahal apa? Yang ingin membunuh Kristus adalah setan. Yang menjual Kristus adalah setan. Tetapi mereka bersekutu dengan setan dan meyakini bahwa doktrin setan itu benar adanya. Apabila memakan roti bagaikan daging Tuhan, meminum darah bagaikan darah Tuhan, itu benar adanya mendapatkan hidup yang kekal. Inilah ajaran-ajaran setan dan fakta tidak bisa terelakkan. Ini ajaran setan. Tidak ada Tuhan mengajarkan minum darah itu dapat keselamatan. Tidak ada itu. Omong kosong. Bahkan Tuhan jijik dengan darah. Silakan. Penguatan nih. Jadi begini kata Pak Ferry tadi Al-Qur'an mengutip Injil Apokrifa katanya kan. Berarti secara tidak langsung Anda mengakui bahwa Injil itu memang bisa dipalsukan. Mana yang betulnya? Betul. Jadi ya berarti kitab suci kalian bisa dipalsukan. Satu,
Coba kamu cari di mana adakah Al-Quran palsu sekarang ini, coba tunjukkan. Maka di situ membuktikan mana yang firman Tuhan, mana yang tidak. Si firman ini ternyata bisa dipalsukan loh Pak Ferry. Karena ada Jadi, Injil Barnabas, Injil Filipus, dan anehnya yang kalian tolak adalah orang-orang terdekat Yesus. Kalian terima Lukas, Markus, Matius yang entah siapa-siapa. Kan lucu kalian. Jadi begini Umi. Oke, Ketika orang Amerika berusaha membuat Al-Quran palsu, tetapi diketahui karena apa? Hafiz Al-Quran tidak bodoh. Ketika mereka membaca Al-Quran, mereka tahu huruf yang dikurangi, huruf yang ditambahkan, terjemahan yang dikurangi, yang ditambahkan, ditahu. Akhirnya tidak terpakai Al-Quran itu, dikembalikan. Dan itu fakta. Mereka berusaha untuk memalsukan Al-Quran, tidak pernah bisa sampai saat ini. Oleh karena apa? Allah menitipkan Al-Quran, kalimat Al-Quran itu di otak manusia, di dalam batin manusia, bukan di buku atau di museum. Jadi perlu Pak Ferry ketahui. Sekarang saya berbicara tentang Al-Quran ya. Sekarang ini zaman internet bro, sister. Alkitab itu diterjemahkan dalam beribu-ribu bahasa. Jadi siapa saja bebas untuk mengakses, membaca, dan mempelajari. Tapi berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran Anda tinggal diseragamkan pada tahun 1924. Al-Quran yang versi sekarang sudah dibakar kemudian dipersatukan. Quran Anda itu ada beberapa mana versi. Buktinya kalau dibakar? Anda ada di tempat nggak pas dibakar? Ini Anda dapat dari mana ini? Ini asumsi ini dapat di mana? Dr. Saset Salim. Coba Anda search di internet, di YouTube-nya. Di internet itu juga ada pernyataan bahwa Bunda Maria atau ibunya Yesus itu berselingkuh dengan Petra. Siapa itu menurut orang Yahudi? Apakah Anda jadi Mbak, Al-Quran Anda itu sudah bukan asli. Jadi kalau mau bernarasi jangan bawa asumsi. Quran Anda sudah dibakar kemudian disamakan. Oke. Seandainya Al-Quran di seluruh dunia dibakar, Anda pikir Al-Quran hilang? Seandainya seluruh Al-Quran di dunia dibakar, Anda pikir Al-Quran hilang? Saya tanya dulu. Tinggal diseragamkan. Itu tinggal diseragamkan. Di mana mau diseragamkan? Ada orang-orang di belahan dunia menghafalnya. Waduh, sekarang zaman internet. Anda diketahui di live chat loh. Anda kayak anak kecil asal-asal ngomong kayak mau nangis ya. Saya tidak asal ngomong. Jadi begini Pak Ferry. Sekarang boleh search internet bro. Sekarang zaman keterbukaan. Coba Anda search apakah kalau masuk Al-Quran ke internet itu cuma satu versi. Sekarang begini kalau masuk Al-Quran ke internet itu cuma satu versi. Jadi begini Pak apapun Pak mereka ketawain saya tidak Al-Quran merasa karena ini fakta. Iya, diam dulu. Jadi begini, apabila Al-Quran itu banyak versi tetapi kata-kata dengan kalimat juznya tidak pernah berubah. Ketika mereka mengubah kata-katanya, muncul ke sini. Saya pula apabila saya membaca Al-Quran, saya bisa mengetahui kalimat yang ditambahkan maupun dikurangi. Karena kita orang Islam itu, hukum yang pertama juga harus menghafal Al-Quran, harus tamat Al-Quran, harus hatam Al-Quran. Supaya kita bisa memahami. Karena apa? Allah lebih tahu. Ketika ada orang yang menyepelekan Al-Quran, kita yang tahu, kita bisa menjelaskan. Nah, Pak Ferry berbicara tentang Al-Quran, Pak Ferry sendiri tidak tahu baca, jadi tidak tahu mana yang palsu, mana yang asli. Nah, begitu. Jadi begini Pak Ferry, saya mau tanya. Saya mau tanya. Diseragamkan pada tahun 1924. Jadi begini, sudah. Jadi begini, ya ini perbedaan poin. Pak Ferry belum pernah baca Al-Quran 30 juz sampai selesai. Saya sama Umi sudah selesai, sudah pernah. Ya, ketika Anda berbicara tentang dalam rumah isinya dalam rumahnya orang, yang lebih tahu orang yang punya rumah, isi dalam rumah itu apa. Anda hanya menonton dari luar. Ketika Anda berbicara Alkitab, kita ini kan pernah duduk di dalam Alkitab. Iya, oke, sekarang begini. Sekarang begini, Anda bisa katakan Al-Quran di Maroko di mana itu berbeda dengan Al-Quran di sini, bro. Jadi begini, penyeragaman di tahun 1924. Apabila ada versi tapi tidak mengurangi 30 juz dan sekian ayatnya, sekian suratnya, itu tidak dikurangi dan tidak pernah akan berubah. Mana? Coba Pak Ferry bawakan kepada saya Al-Fatihah versi lain.
Saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah terjemahan kitab Anda versi lain. Sabar ya. Tolong tunjukkan kepada saya Al-Fatihah atau Al-Ikhlas versi lain di belahan dunia manapun. Saya akan membawakan sebuah ayat yang ya jangan kejang, tunggu sebentar. Saya punya ayat yang berbeda sekali maknanya. Itu tunggu sebentar. Lanjut Bang Ramana Raja, karungin dulu Pak Ferry ini. Jadi berbicara tentang Al-Quran itu juga Al-Quran tinggal diseragamkan, bro. Iya. Walaupun Jadi siapa begini, yang kita berbicara kitab, ya kita berbicara kitab yang ditulis manusia, ya. Nah, sekarang begini, ini kita berbicara Tuhan yang tidak bisa diukir oleh manusia. Tuhan Anda dengan Tuhan orang Yahudi sudah beda, sedangkan kitab kalian satu. Ini beda Tuhan loh, bukan beda kitab, beda Tuhan. Kikuk kikuk apa? Kikuk kikuk apa? Bukan sedikit juga orang Yahudi. Bukan sedikit juga orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Jadi begini, bukan sedikit tetapi orang Yahudi yang mempunyai Torah, mereka mengutuk Yesus, tidak mempertuhankan Yesus. Jadi hanya orang Yahudi yang termakan doktrin kebodohan Kristen, mereka beriman. Bukan berarti mengurangi Yesus sebagai Tuhan. Jadi begini. Itu tidak akan mengurangi Yesus sebagai Tuhan, Pak Ferry. Mengurangi Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Perjanjian lama adalah kitab Yesus sendiri menolak ketuhanan Yesus. Sedangkan perjanjian baru terjepit di antara kedua agama samawi, Yahudi dan Islam. Ketika Yesus mengaku Tuhan kepada orang Islam menolak. Ketika Yesus mengaku Tuhan kepada orang Yahudi yang mempunyai Torah, mereka melempar Yesus. Apa jadinya Tuhannya? Bang Rahman Raja, coba Pak Ferry Muhammad sebagai nabi. Pak Ferry, mereka juga menolak mana coba sebutkan. Enggak. Oke. Santai. Tarik napas dulu Pak Ferry. Tarik napas, keluarkan dari belakang diam-diam. Ayo. Tapi masih banyak Pak Ferry yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Oke. Tarik napas dulu. Minum dulu ya. Ini saya mau kasih bonus buat Anda. Jadi begini Pak Ferry, Anda bilang tadi Al-Quran banyak versi, kan saya sudah tanya mana versi Al-Fatihah, Al-Ikhlas dari belahan dunia manapun yang berbeda. Kami tunggu di sini dengan Bang Rahmana Raja. Nah, saya ingin membacakan Bang Rahmana Raja sebuah ayat ya. Ini Roma 95. Di internet, sekarang zaman internet, Mbak. Nanti kalau suara saya hilang bicara ya Bang Rahmana Raja ya. Saya mau membacakan ayat dulu ini untuk Pak Ferry ya. Mudah-mudahan Pak Ferry bisalah membuka mata. Ini kita baca dulu ayat Roma 95 yang terjemahan ini ya, terjemahan baru ya. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ini di Roma 95 ya Bang Ramana Raja? Iya. Bang? Oke, saya bacakan Roma 95 SB 2010. Coba ini luar biasa perbedaannya. Mereka adalah keturunan nenek moyang yang besar, bahkan dari antara mereka juga Al-Masih lahir sebagai manusia. Dialah yang terutama dari segala sesuatu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bayangkan yang di bawah, terpujilah Allah selama-lamanya, sedangkan yang terjemahan baru, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Betapa jauh sekali pemaknaan makna antara terjemahan ini SB 2010 ya dengan yang terjemahan baru. Nah, jadi ini yang berbahayanya kalau kita menyandarkan keimanan dari terjemahan saja. Terjemahan itu bisa direvisi, bahkan bisa salah. Ada orang Prancis menerjemahkan Al-Qur'an lalu salah karena padanan katanya tidak tertampung atau mereka karena penerbitnya yang salah, maka apakah Al-Qur'an itu salah? Tidak. Tapi itulah teks aslinya masih ada di dalam otak, di dalam hati manusia. Tapi kalau Bible direvisi, artinya berbeda. 2010 beda lagi, antara Tuhan jadi Tuhan, kemudian beda lagi jadi guru. Inilah yang disebut dengan pembuktian. Jadi begini Umi, dulu semasa saya kecil mereka sering menyebut Yesus itu Yesus Kristus. Saat ini sudah terbalik, Kristus Yesus. Nah, itu yang terjadi. Itu lama-lama Yesus itu adalah Tuhan yang sudah dari sononya. Jadi berbicara tentang kitab ya. Jadi saya mau katakan sekarang begini. Quran Anda itu tinggal diseragamkan pada tahun 1924. Jadi itu baru berapa tahun? Buktikan literasi Anda. Yang lainnya itu sudah diseragamkan di seluruh dunia. Oke. Diseragamkan di seluruh dunia. Ayo buktikan siapa yang membenarkan ini, siapa yang ilmuwan mana yang telah memberikan temuan ini. Jangan asumsi Anda. Jadi harus ada pendukung dari orang-orang intelektual
intelektual. Jangan Anda dong, Anda bukan pakar sejarah, Anda jangan-jangan tukang cilok terus bicara tentang Al-Qur'an, kan bahaya. Jadi tolong ya jangan kayak si Kace ya. Jadi tolong Anda jelaskan ilmuwan mana, insinyur mana dari Islam atau intelektual yang hebat sekalipun ahli sejarah yang menyatakan itu yang Anda katakan itu. Jangan CP ya, jangan cepotret. Cepotret itu nggak jelas itu mukanya apa ada apa enggak itu. Jadi saya mau kemukakan ini pendapat dari Dr. Seshat Salem, intelektual Muslim, pengajar, dosen ilmu keislaman. Dokter Syiah Anda bilang aduh. Sekarang gini ya. Sekarang gini. Kalau ada orang yang mengaku Islam, mengaku dokter seperti si Cepot itu, cuman 1, 2, 3 biji orang, sorry, kami nggak bodoh-bodoh kali lah ya, percaya gitu aja. Sementara kalian, mohon maaf, ilmuwan bertabur, ilmuwan mengatakan ayat sisipan, ayat tambahan, ayat palsu, itu banyak Pak Ferry. Banyak, bukan 1, 2 orang, dan itu dari kalangan kalian sendiri, dari intelektual Kristen seperti William Barclay yang mengatakan Yohanes 1:57 itu ayat palsu, ayat tambahan. Jadi Anda malu harusnya. Jangan itu, Umi. Saat ini Trinitas, Triinduan sudah berbeda pendapat. Dosen dan keislaman. Dia mengatakan bahwa ada 5 versi Al-Quran. Jadi 5 versi ya. Ini dari ayo bacakan kepada kami Al-Fatihah versi 5-5-nya. Ayo, mana Al-Fatihah? Siapa J. Smith ya? Ya, itu sih. Kalau J. Smith hater Islam. Saya itu tidak itu. Tapi kalau Dr. Sesat Salem, netizen, apakah dia itu pengajar, dosen dan keislaman, dia peneliti Pak Ferry ini Al-Quran, dia mengatakan dia bisa menampilkan sekarang bukti ini tidak, zaman Pak Ferry internet, bro sister, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Mana mana yang tidak ditutup-tutup itu mana? Kami yang membongkar kitab kalian di mana Yesus salah memberitahu. Jadi begini Umi, Yesus salah memberi informasi. Jadi begini Umi, Al-Quran Anda diseragamkan pada tahun 1924. Sekarang begini. Quran sebelumnya itu sudah dibakar. Jadi sekarang begini, Al-Quran diseragamkan, Tuhan kalian diseragamkan, ya. Jadi Tuhan kalian ditolak di bangsa Yahudi, akhirnya muncul di Paulus diseragamkan menjadi Tuhan. Oke, jelas. Jadi bro, jadi begini Pak Ferry. Ketika narasi Anda berkata bahwa kitab itu bisa diperbaiki, tapi kalau Tuhan mau perbaiki bagaimana? Bisa nggak Anda memperbaiki Tuhan yang diseragamkan oleh Paulus, sedangkan orang Yahudi yang mempunyai kitab terdahulu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ada. Oke, bro. Karung mana? Kita berselisih apa zaman? Kita berselisih apa? Pengeluaran dia bilang berbeda. Itu nonsense. Ini zaman internet, bro. Ini zaman internet. Oke, Pak Ferry diam dulu lah. Ini ada Satria Injil nih. Gantilah yang lain dulu ya, Pak Ferry. Ini nggak ada ininya. Ayo, Satria Injil. Apalagi mau bawa syubhat? Apalagi Satria Injil. Selamat malam. Aduh, Pak Kusnadi nih. Ya, selamat malam Pak Kusnadi. Oke. Ada yang bisa dibanting Pak Kusnadi? Ada yang bisa disalib Pak Kusnadi? Begini ya, kalau berbicara Pak Kusnadi ini udah lama loh nggak diskusi sama saya ini loh. Iya, kebetulan lah komputernya bermasalah. Tapi sekarang mudah-mudahan udah bisa lancar lagi. Oh ya, temanya hari ini Pak Kusnadi, saya biar nggak melebar kemana-mana ya. Temanya adalah Tuhan siapa yang tidak mengetahui. Jadi saya membacakan sebuah ayat bahwa Yesus salah memberikan informasi tentang imam pada masa Daud. Abiatar kata Yesus ternyata Al-Himelek. Bagaimana menurut tanggapan Pak Kusnadi? Oke, begini ya. Kalau dari Kristen, kita mau membahas Al-Quran, itu juga nggak tepat. Nah, sekarang dari Islam juga membahas Alkitab, itu juga nggak pas. Alasannya karena titik tolaknya berbeda. Jadi nggak bakalan bisa ketemu. Kalau kita di sekolah misalnya kita belajar tentang bentar Pak, mohon maaf, silakan dilanjut. Saya mau izin sebentar, anak saya minta ke toilet. Bang Rahman Raja, Bang Hidayah Mualaf channel saya ini ya, tolong dijaga ya. Iya. Tenang, kita pukulin nanti kalau macam-macam. Oke, lanjut. Oh, ada Bang Hensi. Iya. Oke, lanjut Bang Kus. Oke, jadi artinya gini, kalau sekarang dari teman-teman Muslim ini mencoba mencari
ataupun membahas isi tentang Alkitab, sementara titik tolaknya bukan dari Alkitab secara konteks keseluruhan, nggak bakalan ketemu. Makanya kalau saya sih tidak ingin berdiskusikan itu dengan teman-teman Muslim secara mendetail, karena ini akan terkait beda persepsi, nggak akan bisa ketemu lah. Tetapi yang saya bisa sajikan adalah seperti ini. Mengapa Al-Quran itu datang sangat terlambat? Kenapa Quran itu justru bukan datang di awal, tetapi dia datang sangat terlambat, yaitu tahun 600 Masehi. Ya, bahkan kedatangannya itu mengubah-ubah sejarah, mengubah-ubah yang sudah tertata rapi gitu. 600 tahun yang lalu di mana Yesus mati di salib, ternyata itu dirubah, bukan begitu katanya, tetapi itu diserupakan dan yang mati bukan Yesus. Lagi-lagi ini kisah tentang Abraham pun dirubah gitu. Nah, ini yang sebenarnya lebih penting. Kenapa? Karena kitab ini atau Quran itu datang bukan hanya terlambat, sangat terlambat. Ini yang jadi problem. Mungkin siapa mau jawab? Siapa mau jawab? Saya. Ya. Jadi kalau kita mengukur Alkitab dan Al-Quran menurut Pak Kusnadi sangat terlambat. Ya. Jadi kita kembali kepada satu kitab yang diyakini dua oknum. Ketika Anda bernarasi bahwa berkata bahwa Al-Quran sangat terlambat, ya, ingin saya pertanyakan kepada Anda, Yesus tidak terlambat, datang di zaman orang-orang Yahudi yang sudah mempunyai akal sehat. Bahkan sudah ada orang-orang memiliki kitab yang disebut kitab Taurat, yang diyakini orang Yahudi yang dipakai oleh orang-orang Kristen yang dinamakan Perjanjian Lama. Dia terlambat nggak? Kitab yang ditulis oleh Musa Perjanjian Lama namanya. Menurut Pak Kusnadi. Jadi gini, maksud saya itu. Sabar, saya tanya dulu. Jangan dulu maksud, karena Anda sudah bernarasi. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ya, Perjanjian Lama itu terlambat nggak? Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama itu kan memang bercerita tentang kisah penciptaan sampai kurang lebih 400 tahun sebelum Masehi. Iya. Anda sebagai orang Kristen, karena dia lebih dulu. Dia lebih dulu, jadi nggak terlambat. Iya, oke. Jadi begini, dia terlebih dahulu. Ketika dia terlebih dahulu dan orang-orang yang memegang kitab Perjanjian Lama yang disebut Taurat, ya, ini ada dua oknum yang memegang kitab ini. Orang Yahudi dengan orang Kristen. Tetapi ini sudah sangat berbeda tentang keyakinan. Orang Yahudi mengutuk Yesus sebagai Tuhan. Kenapa Anda mempertuhankan Yesus? Kalau Anda berbicara tentang perbedaan, lantas Anda kutip di mana ketuhanan Yesus? Sedangkan orang Yahudi yang memiliki kitab pertama Perjanjian Lama mereka tidak pertuhankan Yesus. Kalau kita berbicara perbedaan tentang ketuhanan di kitab Anda sendiri sudah berbeda. Ini saya pakai narasi Anda. Coba Anda buka logika Anda supaya Anda pikirkan dan renungkan analogi saya. Ketika kitab yang diyakini dua bangsa, kitab yang satu diyakini dua bangsa, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani Kristen. Ya, yang Tuhannya tidak sama, gagal di mana kalian? Menang di mana kalian? Saya nambahin lagi ya, gini ya. Kalau masalah telat, apakah nggak lebih telat Yesus turun ke dunia menebus dosa manusia setelah manusia beribu-ribu tahun ada di dunia? Bahkan ya orang Kristen meyakini bahwa hukum Taurat ya, menjalani hukum Taurat secara full itu tidak bisa menyelamatkan. Hanya karena Yesus bisa menyelamatkan. Ini lebih telat gitu. Kok nggak Yesus datang dari pertama kali manusia ada untuk mendamaikan manusia dengan Allah? Ya, mendamaikan manusia dengan Tuhan. Terus kalau bicara telat, Islam nggak telat kok sebenarnya. Ya, Kristen itu mulai menyimpang kapan? Kapan orang mulai menyimpang ajaran Kristus? Kapan orang mulai menyimpang ajaran dari Yesus? Yaitu sejak tahun berapa? Di tahun 300-an, Kristen itu masih agama kecil. Masih agama kecil kalau dibandingkan pagan. Saat itu mayoritas agama masih pagan. Jadi Kristen itu mulai besar tuh semua di tahun 400-500-an. Saat Kristen menggunakan powernya untuk membasmi agama-agama pagan ya. Saat Kristen makin menjadi vokal ya, karena banyak petinggi-petinggi Romawi yang menjadi Kristen. Di saat itulah mereka punya power membasmi pagan. Tapi saat itu pagan itu masih kuat dan juga Kristennya belum menyimpang sekali gitu. Makin ke sini agama Kristen dijadikan politik oleh Romawi untuk menjajah orang-orang negara-negara lain secara tidak langsung. Itu terbukti ya. Di sejarah mengatakan gini, kenapa Romawi menjadikan Kristen itu agama? Selama ini orang Romawi menjajah negara-negara lain atau kerajaan lain dijajah. Mereka kalau diminta upeti, selalu ada pemberontakan.
Ya, dari 10 jajahan, 10 kerajaan yang saya jajah. Tahun ini nanti kerajaan A memberontak, nggak mau bayar upeti. Ya, saya padamkan. Besok yang C memberontak, nggak mau bayar upeti, saya padamkan. Ternyata dengan menggunakan nama Tuhan, ya, menipu dengan menggunakan nama Tuhan, manusia dengan rela hati membayar. Ya, terbukti dengan mengatakan, oh ini perintah Tuhan, perpuluhan. Rakyat-rakyat negara jajahan yang ada 10 itu, kerajaan-kerajaan lain yang ada 10 itu, dengan sukacita memberikan, tanpa perlu saya tumpas gitu. Tanpa perlu saya suruh. Ya, mereka yang datang sendiri, ya dengan sukacita memberikan upeti itu. Ini luar biasa. Itulah kenapa Romawi menjadikan Kristen agama mereka. Silakan. Oke, saya kira itu keluar dari topik ya. Yang saya bicarakan tentang kitab suci. Artinya begini, saya mengatakan kenapa Quran sangat terlambat, karena narasi Quran itu istilahnya mengubah sejarah atau mengubah kisah. Kalau kedatangan Yesus itu tidak mengubah kisah. Apa yang dicatat di Perjanjian Lama itu sama sekali tidak ada yang berbeda dengan apa yang dipegang oleh Yahudi. Kalau Yahudi punya penafsiran lain, itu ceritanya berbeda. Ini kita bicara teksnya. Teks antara Yahudi dengan teks Perjanjian Lama dengan Kristen itu sama. Tetapi ini si Islam kan berbeda. Karena Quran itu membawa narasi yang berbeda gitu. Tadinya yang akan dikorbankan adalah Ishak, kok sekarang jadi Ismail. Tadinya Yesus nggak ada yang disalib, dikorbankan, Pak Kusnadi. Kami Yahudi dengan Islam sepakat tidak ada yang dikorbankan ya. Emangnya Tuhan dikorbankan? Saya tadi bilang akan dikorbankan. Jadi artinya gini, bahwa kedatangan Quran ini banyak dengan dalil ataupun dengan dalih ya, meluruskan. Artinya Quran sendiri mengakui bahwa yang dulu itu bengkok. Nah kalau dulu itu bengkok, ya sama aja dengan mengatakan Allahnya sendiri itu bengkok. Karena Allah tidak sanggup untuk memelihara sejarah ataupun kitab suci, sehingga itu harus dirubah-rubah gitu. Dan ini sangat mencoreng kemahaan Tuhan. Oke, sekarang begini, kita berbicara tentang memelihara kitab suci ya, Pak Kusnadi. Sekarang begini, ini analogi yang paling mudah untuk saya bertanyakan kepada Anda. Anda sudah pernah mendapat bukti bahwa ada satu saja orang Kristen yang mampu menghafal Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru? Ada nggak bukti itu? Itu bukan menjadi kamu ukuran. Kamu diam. Waktu kamu sudah selesai. Waktu kamu sudah selesai. Iya, kamu diam. Nanti saya dan Kusnadi. Itu bukanlah menjadi ukuran, bro. Karena orang juga bisa menghafal lagu-lagu. Biar Bang Pak Kusnadi dulu biar tenang. Oke. Tenangkan Roh Kudus di dalam dirimu. Masa Tuhan nggak bisa diam? Ada Roh Tuhan di dalam badanmu loh. Itu poin pertama. Poin kedua, Anda mengatakan Al-Quran mengubah-ubah sejarah. Ketika sejarah itu sama, tidak mungkin orang yang menggunakan kitab Perjanjian Lama terlebih dahulu tidak mempertuhankan Yesus. Nah, kehadiran ketuhanan Yesus ini ya nanti timbul di Perjanjian Baru. Sedangkan orang Yahudi menolak itu. Orang-orang Yahudi yang mengetahui sejarah-sejarah itu terlebih dahulu ketimbang orang Kristen. Jadi kita berbicara masalah kitab, ya boleh berbeda. Tetapi jikalau ketuhanan dia sudah berbeda, maka di situ perlu dipertanyakan ada apa di balik ini. Jangan sampai ada udang di balik batu. Udang batunya minggir, udangnya mati. Nah ini yang perlu kita pertanyakan. Sebetulnya jikalau Pak Kusnadi bertanya tentang Al-Quran dan Alkitab, itu sudah terlalu jauh. Pertanyakanlah kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian menggunakan Perjanjian Lama, tetapi kalian tidak mempertuhankan Yesus? Nah, yang ngotot Yesus ini sebagai Tuhan orang-orang di Perjanjian Baru, sedangkan kitab yang duluan dimiliki menjelaskan tentang kehadiran Yesus ialah di Perjanjian Lama. Terus kalau kita mengatakan sejarahnya sama, lantas kenapa orang Yahudi menyangkal Yesus dan tidak pernah mempertuhankan Yesus sedikit pun orang-orang yang berkeyakinan Yudaisme? Inilah yang menjadi pokok permasalahan. Bisa dijelaskan Bang Kusnadi? Oke, yang pertama tadi saya jawab. Hafalan itu tidak ada kaitannya tentang apakah itu otentik dari Tuhan atau tidak. Ya. Terus kemudian nomor 2, bahwa kalau ya Quran itu datang dengan suatu narasi yang tidak mengubah-ubah kisah masa lalu, itu nggak masalah gitu. Kenapa?
Karena itu tidak mengacak-ngacak sifat Tuhan. Tapi dengan kedatangan Quran yang mengubah-ubah sejarah, yang tadinya mati disalib, terus kemudian padahal tidak mati, terus kemudian diserupakan. Nanti saya yang jawab ya Bang Ramana. Oke, saya sudah tangkap poinnya. Nah. Ini justru sangat menghina Allah itu sendiri. Kenapa begitu? Karena gini, kita bahas satu persatu. Ada 6 sifat Allah. Apa? Sifat Maha Kasih, Maha Adil, Maha Tahu, Maha Kuasa. Itu tercoret semuanya dengan kedatangan Quran seperti itu. Saya bahas satu aja. Tentang kemahatauan. Kalau Tuhan Maha Tahu, berarti dia akan tahu. Masa sampai hari kiamat pun dia akan tahu. Artinya begini, kalau Tuhan tahu bahwa Isa itu harus sampai disalib terus kemudian diangkat, Tuhan tidak akan pernah mengirim Isa ke dunia. Dan apa keberhasilan Isa dari sudut pandang Islam? Orang bangsa Yahudi tidak mengakuinya sebagai nabi. Oke ya, jadi sudah ya biar nggak panjang-panjang Pak. Susah nanti tangkap poinnya. Ya nggak apa-apa. Oke, sesuai dengan tema kali ini, apakah Tuhan mengetahui? Mari kita sama-sama kembali ke ayat-ayat di mana apakah Tuhan ini mengetahui apa tidak? Kalau kita merujuk ke kitab suci yang terdahulu, yaitu kitab Tanakh, mari kita baca. Apakah menurut Pak Kusnadi, Tuhan harusnya tahu kalau Adam itu akan jatuh ke dalam dosa? Ngapain diciptakan Adam? Kan akhirnya begitu. Ketika Anda mengatakan kalau seandainya Isa itu akan diangkat, ngapain diutus? Ya sama aja, ngapain dia bikin Adam yang tuh akhirnya jatuh ke dalam dosa supaya dia bisa bebas bunuh diri, kan nggak gitu kan? Kalau menurut Anda logika Anda pakai. Yang kedua, kenapa Anda katakan Tuhan kami mengingkari sifat-sifatnya? Justru di dalam kitab Anda lah Tuhan terlihat mengingkari sifat-sifatnya. Yang pertama, dia tidak mengetahui banyak hal. Itu tertulis di kitab Anda. Di manakah engkau Adam? Siapakah yang menyebabkan engkau begini Adam? Dan kedua, dia tidak maha kuasa. Karena apa? Dia tidak berkuasa mengampuni dosa hanya dengan sekedar berkata. Dia harus melakukan proses pengorbanan dulu. Drama Korea. Yang ketiga, dia tidak adil. Dia ingkari sifatnya yang maha adil. Apa? Dengan membunuh orang yang tidak berdosa untuk orang berdosa. Padahal di imamat jelas penebus itu adalah orang yang fasik menebus untuk orang-orang benar. Ini malah kebalik. Ketiga, dia tidak maha kasih lagi. Kenapa? Dia tega membunuh anak manusia, anak seorang wanita yang katanya adalah firman menjelma. Kemana? Di mana peri kemamaannya Tuhan? Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memiliki sifat berkehendak dan apa yang Allah kehendaki itu terlaksana. Allah sudah katakan ketika ingin menciptakan bahkan ada hadis yang mengatakan ketika Adam dengan Nabi Musa berbicara, itu Taurat itu sudah diciptakan 10 tahun sebelum Nabi Adam itu diciptakan. Artinya apa? Semua sudah diatur, memang begitu sudah dituliskan oleh Allah dan digariskan. Tetapi apapun yang terjadi, contoh, Allah sudah ciptakan Anda segaris hidup Anda. Tetapi apapun pilihan Anda mau menolak Al-Quran atau tidak, Allah sudah tahu itu. Allah sudah tahu itu yang disebut kami mengimani qada dan qadar. Nah, Anda bilang lagi, bukankah mengingkari sifat Tuhan itu kalau seandainya tiba-tiba dia merubah narasi? Bukan merubah narasi, tapi membenarkan apa yang pernah terjadi sebagaimana yang sudah diputar-putar balikkan oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad datang. Dan itu bisa dibuktikan. Pertama secara nubuatan. Musa sendiri mengatakan, aku hidup saja kalian ini bersifat tegar tengkuk, apalagi aku mati. Ada nubuatan-nubuatan, sudah saatnya Taurat akan dirubah. Banyak nubuatan-nubuatan yang menyatakan apa yang akan terjadi ini. Jadi semua sudah digariskan. Lalu Allah membenarkan kembali atau melakukan ini loh kisah yang sebenarnya, bukan seperti yang tertulis. Karena memang kalau dibuktikan di kitab Anda ada anakronisme atau kejadian yang tidak masuk akal. Contoh seperti Ismail yang umur 16 tahun digendong oleh mamanya di bahu. Ini apakah masuk akal hal seperti ini? Enggak. Atau seperti Yesus tadi yang mengatakan Abiatar adalah imam, padahal ternyata Ahimelek yang imam. Yesus saja salah memberikan informasi, bagaimana dengan penulis kitab Matius, Lukas, dan Markus? Itu sudah turun langsung itu Yesusnya. Sudah turun langsung itu Yesusnya. Bukan dari atas, bukan pakai. Itu turun langsung, dia salah memberikan informasi. Seven sleepers yang tidur di gua selama 39 tahun ya. Jadi sudah Pak Ferry. Bagaimana dengan Quran 18 ya? Kasih Pak Kusnadi yang berdialog, karena Pak Kusnadi di gua itu 39 tahun. Santai orangnya. Itu dongeng atau apa, Bro? Jadi begini, ketika Anda mendudukan Tuhan itu lahir di kandang domba, itu lebih hina daripada dalam goa. Di dalam goa belum tentu itu tempat kotoran. Kalau dalam domba, yang jelas itu banyak kotoran domba. Paham Anda?
Jadi jangan bernarasi yang bukan-bukan. Anda bisa kena tampar di sini nanti. Maksud saya Pak Ferry dia dulu lah, kasihan Pak Kusnadi, hargai Pak Kusnadi loh. Saya udah lama loh nggak ngobrol. Dongeng. Jadi Pak Ferry kamu itu belum dongeng? kenal Kusnadi ya. Ya, Saya Quran- dan Pak Kusnadi Quran sudah 18 lama itu kenal. Lebih Jadi baik saya sudah satu dongeng orang hoax. satu orang Pak 39 tahun mereka Kusnadi, itu dua orang tidur Pak di Ferry. gua itu. Apakah itu Iya dongeng? ya nanti kita bahas. Iya ya nanti kita bahas. Silakan Pak Kusnadi, biarin aja lah Pak Ferry. Silakan Pak Kusnadi. Pak Kusnadi ini Oke, orangnya nggak makasih ya. seperti Pak Ferry dia. Yuk lanjut Pak. Oke, jadi gini, kalau itu nanti dikaitkan kepada penafsiran daripada ayat masing-masing, itu akan melebar. Seperti tadi berbicara tentang Adam, lalu kenapa Adam dibiarkan berdosa? Itu punya alasan sendiri, karena memang Tuhan memberikan free will kepada mereka itu, kepada manusia. Jadi kita tidak melebar, tetapi satu hal, bahwa apa yang terjadi, kalau Allah tahu bahwa dia harus menjilat ludahnya sendiri, tentu dia tidak akan meludah, betul nggak? Pasti semua setuju. Ini dulu, tunggu. Ya kan? Enggak, tunggu dulu. Kapan Tuhan itu meludah dan menjilatnya? Itu dulu permasalahannya. Oke, saya sampaikan bahwa meludah itu artinya dia berjanji. Seseorang kalau berjanji itu saya analogikan meludah. Tapi kalau dia ingkari Berarti janji, kalau yang membatalkan janjinya itu berarti bukan Tuhan ya Pak ya? Iya. Nggak layak jadi Ya. Tuhan ya? Iya. Ya, Siap. Iya, oke, saya Nah. akan tampilkan. Saya akan tampilkan ketika Tuhan mengatakan, aku bukan Tuhan, aku bukan anak manusia, aku bukan manusia sehingga aku menyesal. Muncul di ayat Satu lain mengatakan, lagi. aku menyesal menciptakan manusia. Dia membuat perjanjian kekal tapi udah dibatalkan. Itu gimana itu Pak Kusnadi? Kok Tuhan bisa seperti itu? Anda nggak boleh menuhankan Yesus loh. Masa kayak gitu? Gimana ini? Oke. Sekarang saya sampaikan ada Kejadian 17 ayat 19. Di mana di situ Tuhan berjanji untuk menolak Ismail. Berarti Tuhan sudah tahu bahwa dia tidak mungkin menerima keturunan Ismail. Anda akan Karena dinubuatkan dia punya hanya keturunan banyak. Bentar dulu, belum selesai saya ngomong ya. Tetapi Tuhan sudah tegas mengatakan kepada Abraham bahwa dia akan membuat perjanjian kekal. Kekal itu artinya selama-lamanya dengan keturunan Ishak. Jadi Tuhan kan sudah Maha tahu. Kok sekarang tiba-tiba Jangan pelintir kitab Anda, Pak. Sorry. Anda memelintir kitab Anda barusan. Perjanjian kekal itu dengan Abraham, bukan dengan Ishak ya. Dengan Abraham dan keturunan Abraham. Anda jangan pelintir dong, please. Abraham dan Ishak, bukan Ismail. Dengan Abraham dan keturunannya. Abraham dan keturunan. Bahkan Ismail pun disunat loh. Jadi Anda jangan Tapi pelintir kitab Anda. Kalian yang ini dijanjikan telah Ishak, yang dijanjikan dengar. Ishak, ya. Anak Kalau perjanjian seandainya Ishak, Ismail, bukan dengan Pak Ferry Ismail. diam dulu. Anda banyak cerita tapi Anda menampar muka. Kalau seandainya Ismail tidak ikut perjanjian itu, ngapain dia disunat? Pikirlah pakai otak. Aduh. Tapi yang anak perjanjian itu Ishak, bukan Ya iyalah Ismail. kan yang dijanjikan anak kepada Sarah ya Ishak lah, masa Ismail? Ismail kan bukan anak Sarah, yang mandulkan Ya, betul. si Sarah. Yang mandulkan Sarah di situ. Maka Jadi Tuhan berjanji akan memberikan anak kalau dia bersabar. Anak perjanjian adalah Aduh, Ishak, aduh ya. gitu aja pun kamu payah Jadi, memahaminya. Jadi begini. perjanjiannya Ishak, Ya, bukan jadi Ismail. begini, ya. Jadi begini, Pak Ferry. Ya, maka Tuhan menyesallah menciptakan manusia. Kenapa Tuhan bisa menyesal? Siapa suruh Tuhan bikin manusia ketika kalau memang sudah tahu manusia itu akan berbuat dosa? Dia Saya sudah kasih tahu itu, ya, itu sebabnya, saya kasih ayat kan lain dia lagi, mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini. Dia sudah Berarti siapkan dia- kan? Berarti dia sudah salah gitu. Makanya dia Iya. menebus Kenapa dia sudah buat Karena dia Kenapa salah, dia biarlah salah? dia Tidak biar ada dia yang menebus salah. kesalahan dia sendiri. Oke, kita Jadi hargai jangan Pak kita Kusnadi. Pak membatasi Kusnadi lagi lah. pikiran Aku Tuhan dengan pikiran lebih kita senang dengan manusia. Pak Kusnadi nih. Pak Jangan- Kusnadi nih. Silakan Pak jangan Kusnadi. kita membatasi Narasinya pikiran bagus Tuhan walaupun dengan pikiran banyak asumsi manusia. nggak apa-apa. Lebih baik enak Iya. dengan Pak Saya Kusnadi senang, daripada Pak Pak Ferry. Kusnadi sudah lama kita sering dialog. Kalau Pak Kusnadi bagus dia orangnya. Iya. Dia bernarasi. Dia tuh tetapi ngomongnya tuh ketika- pelan, tapi Iya. kayak serigala, nerekam juga lama-lama kan. Ayo Pak. Iya. Oke, bisa share screen nggak? Kita baca Bisa nggak apa Bapak yang pakai ditulis. komputer ya? Bapak pakai laptop? Pakai laptop ya. Kalau Bapak pakai laptop, Bapak masukin ini kayak Rudy Yohanes itu bisa loh. Nanti ada di guest-nya itu ada masuk, terus saya naikkan gitu loh. Bisa nggak? Bapak tahu nggak caranya? Saya nggak tahu juga sih. Ini kan pakai HP. Kalau Bang Rudy Coba, tadi itu gitu dia.
Jadi seolah-olah ada yang masuk lagi membernya, terus saya naikkan gitu. Nanti muncul di sini. Oh, dinaikkan begitu ya. Jadi saya Kalau coba Bapak bisa screen sih. ya. Oke. Soalnya saya pakai handphone bukan pakai laptop. Jadi gini Pak Kusnadi, narasi Anda ini sebenarnya narasi yang sudah berkali-kali dijawab ya sama ya saya juga lah itu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah diulang lagi daripada dengerin Pak Ferry. Gini, saya bacakan aja ya karena sharing saya belum bisa. Gini, Ya, di ya, Kejadian 17 ayat 18. Jadi pada waktu itu anaknya 17 baru Ismail ya. Ayat 18 ya. Dan Abraham berkata kepada Allah, "Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Jadi di sini Allah berjanji akan mengadakan perjanjian kekal dengan keturunan Ishak. Ya. Tetapi yang poin di sini saya tunjukkan bahwa Allah menolak Ismail yang ditawarkan oleh Abraham. Jadi artinya kalau Allah Maha Tahu, berarti dia udah tahu nanti akan mengangkat Muhammad. Nah, kalau dia akan mengangkat Muhammad sebagai nabi, ya tentu dia tidak akan menolak Ismail pada saat di depan Abraham. Itu yang saya katakan, dia menjilat ludahnya sendiri. Nah, itu kan iman dengan Islam ini akan seperti ini jadinya. Karena itu percaya bahwa Allah itu ingkar janji. Ini poinnya. Ya, itu salah satu yang kita lihat bahwa kedatangan Quran itu adalah mencoreng kemahatauan Tuhan dan menuduh Tuhan itu menjilat ludahnya sendiri. Cukup itu dulu lah. Silakan. Umi, saya jelaskan ya. Saya akan jelaskan tentang Tuhan menjilat ludahnya sendiri ya. Saya bacakan ayatnya. Umi dengar suara saya, Umi? Halo? Dengar. Umi, dengar. Ya. Dengar. Ya, ini di Bilangan 2:23 ayat 19 ya. Kata Allah, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ini di Bilangan 23 ayat 19. Masih dengar suara saya? Ya, saya dengar. Nah, di Kejadian 6 ayat 6 berbunyi, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memiluhkan hatinya. Tuhan menyesal. Aduh. Baik. Bagaimana? Saya mau jelaskan. Oke. Sebentar Pak, saya tambah sedikit. Oke. Anda kan membawa sumber dari kitab Anda. Nah, jadi seolah-olah di sini ketika Anda menyampaikan narasi premis ini seolah-olah Anda memaksa kami harus percaya dengan kitab Anda gitu loh. Bahwa oh begini narasi di dalam kitab, Tuhan itu mengatakan hanya Ismail lah anak yang anggaplah diridhoi gitu. Jadi itu kan tertulis di kitab Anda dan Anda mengatakan kepada kami menyampaikan narasi ini seolah-olah kami juga harus percaya dengan kitab itu. Masalahnya kami tidak mengimani kitab yang Anda katakan itu otentik murni adalah firman Tuhan. Karena kami mendapatkan informasi dari Al-Qur'an bahwa fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Jadi celakalah orang-orang sudah membuat kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Nah, itu kenapa Al-Qur'an muncul untuk membenarkan, meluruskan. Nah, dan untuk perkataan saya ini saya tidak sembarangan berkata, maka saya akan menunjukkan buktinya. Di dalam kitab 2 Samuel 17:25, Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail di sini tertulis. Tapi mari kita lihat bahasa teks aslinya.
Di situ diterjemahkan menjadi Ismail, harusnya Israel. Jadi bagaimana mungkin kami harus percaya narasi dari Anda yang mengatakan Tuhan Mbak Rifa itu menjilat ludahnya sendiri karena di Kejadian dia tidak mau mengangkat Ismail. Yang Anda bacakan kitab Anda paksakan kepada kami yang tidak mempercayai 100% kitab Anda, kan lucu Pak Kusnadi. Jadi narasi itu makanlah buat Anda dan kami akan buktikan kenapa kami tidak mempercayai kitab Anda 100% adalah firman Tuhan. Selain Al-Quran sudah beritahukan dan kami juga melakukan pembuktian. Ada kesalahan terjemahan, ada kontradiksinya, ada terjemahan yang direvisi berkali-kali. Jadi ada anakronisme seperti yang saya katakan. Bagaimana mungkin Ismail yang umur 16 tahun dicampakkan ke semak-semak sama ibunya atau digendong di bahu. Ini hal yang mustahil, anakronisme. Kejadian yang tidak masuk akal yang terjadi pada peristiwa sejarah. Anda tahu itu kan? Nah jadi ini yang menjadi bahan untuk kami untuk menolak narasi Anda paksakan kepada kami umat Islam bahwa Tuhan menjilat ludah seperti yang tertulis di situ bahwa Ismail ini tidak dipilih Tuhan hanya untuk kepada Ishak. Ya kami belum tentu percaya dengan narasi Anda itu. Kami harus buktikan dulu kan begitu. Silakan. Tapi kok Anda bilang kitab sudah dipalsukan, tapi kenapa Anda suka mengutip-ngutip kapan saya Alkitab bilang kami? dipalsukan? Saya Kemudian, bilang ada orang-orang yang ini lagi sudah salah tangkap ngomong kuat kan pula. Kan itu sudah diubah-ubah, sudah dipalsukan, Ya, sudah diubah-ubah. jadi begini Tapi Bang Ferry. masalahnya tetapi kenapa Ya Anda masih wajar mau saya menggunakan tunjukkan Ferry, kepada kitab Anda untuk kitab Alkitab mengkomparasi. untuk membenarkan pernyataan Iya. Anda. Bukan Gimana? Jadi, membenarkan Pak jadi, Bang Ferry, Ferry, mengkomparasi ya. Anda selalu menggunakan kitab kami untuk mencari pembenaran tentang Nabi Jadi Anda begini. dinubuatkan dalam Nggak kitab perlu. kami. begini, Kami Bang tidak Ferry. perlu seperti kalian yang membenarkan bahkan ditolak orang sudah menggunakan, Yahudi. si Muhammad kok tertulis di sini kok sudah tidak ada Aduh, lagi. ini udah melenceng sudah kemana-mana nih dihapus Pak ini. Kusnadi mau Jadi, membacakan Bang Ferry, premisnya loh. Tapi Pak Kusnadi harus saya menanggapi hanya mau apa yang saya membantah sampaikan loh. Saya hanya mau membantah bahwa Anda katakan kitab kami sudah dirubah-rubah, tapi Anda masih mau mengais-ngais mencari pembenaran Nabi jadi Anda. begini, jadi Ya, Bang, itu begini Bang kali. Ferry. fakta itu bro, Ya. sister. Iya, Oke, jadi lanjut. begini Bang Ferry begini Bang Ferry. Bukan kami yang berkata merubah-rubah kitab Anda. Kalian sendiri yang merubah-rubah. Ketika Tuhan Anda di perjanjian lama mengatakan dia bukan anak manusia dan bukan manusia. Hilang suaranya, Bang. Nongol di perjanjian baru dia jadi manusia. Siapa yang mau berubah? Tuhan Anda sendiri yang berubah. Untung berubah jadi Kalau manusia. sudah Kalau berubah jadi, dirubah-rubah, tetapi kalau berubah kenapa jadi Power kamu Rangers masih bagaimana dong? mengais-ngais mencari pembenaran Nabi Anda? Saya tanya, untuk berubah Itu jadi kan, manusia. Ketika dia tetapi- berubah Ini jadi nggak Power dapat Rangers waktu bagaimana nih Pak dong? Kenapa Anda Kusnadi masih nih. Biar Pak mengais-ngais Kusnadi mencari menyampaikan poinnya dulu. pembenaran untuk membenarkan Nabi Anda, padahal Nabi Anda Oke, itu Pak menganggap Ferry, oke. diri sendiri sebagai Kasih permen Nabi. dulu Bang Rahmana. Iya, Kasih Bang- permen Bang dulu Kus- biar diam. Oke, ya. Pak Kusnadi, Bang Kusnadi, lanjut. ayo. Oke, Sadi, Pak Kusnadi, bagus, silakan. bagus. Enak Bang Kusnadi. Oke ya, jadi begini ya. Saya tuh sekarang ya, Mbak Rifa, saya tuh menghindari untuk menafsir-nafsirkan ayat-ayat Quran. Meskipun saya banyak membaca hadis dan Quran. Kenapa? Karena saya menghargai apa penafsiran di dalam Quran bagi orang-orang Muslim. Karena saya mungkin yang ngambilnya secuil. Tapi begitu saya berhadapan dengan Ustadz merasa, wah ini Bapak nggak ngerti penafsiran kami dan sebagainya. Malah ujung-ujungnya saya jadi disalahkan. Nah, jadi saya tidak ingin sebenarnya membahas, menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Kenapa? Karena Mbak Rifa maupun Mbak Rifa, titik tolaknya memang dari Quran. Dan hanya melihat ayat itu hanya sebagian-sebagian. Jadi tentu bisa salah. Ini saya cuma satu bahas aja yang tadi Pak Rahman tanyakan. Allah bukan manusia, betul. Terus kemudian manusia bukan Allah, betul. Tetapi tidak disebutkan di situ bahwa Allah tidak bisa menyatakan diri sebagai manusia. Kan tidak ada. Jadi ini kalau bicara penafsiran, ini kita akan melebar kemana-mana. Tapi kalau saya tadi tunjukkan kenapa Allah menolak Ismail, tetapi dia mengadakan perjanjian kekal dengan keturunan Isa, itu karena ada buktinya. Buktinya gini, seluruh nabi-nabi yang ada setelah Yakub, ya, setelah Allah berjanji dengan Ishak itu punya 2 anak, Esau dan Yakub, kemudian dia pilih Yakub, maka selanjutnya semua nabi-nabi itu adalah berasal dari keturunan Yakub. Berarti Tuhan tidak menjilat ludahnya, dan itu dicatat oleh Quran. Ada Nabi Elyasa, Nabi Sulaiman, semua itu adalah keturunan Yakub. Tapi kenapa pada saat terakhir setelah Isa
dia bergeser menjadi keturunan Ismail. Lah, keturunan Ismail selama ini kemana gitu? Yang dikatakan itu namanya rekayasa, Pak. Oke, saya jawab ya. Pak Ferry, Anda namanya jadi cheerleader rekayasa aja lah di dari- belakang. Ya, Anda Pak Ferry pegang-pegang tenang. ini aja. Biarkan Kalau Pak Anda sudah Kusnadi bertuhan yang kepada Tuhan ngomong. rekayasa, Anda tenang dulu. Saya jawab. Ya. Saya jawab. Oke. Jadi Pak Kusnadi juga kembali membawa narasi dari Alkitab dia. Padahal di dalam ayat kitabnya sendiri di dalam Ulangan 34:10 seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tuhan Bani Israel sendiri sudah mengatakan hal itu. Dan inilah yang disebut di dalam Al-Quran. Mereka tidak menginginkan suatu kebaikan diturunkan kepadamu. Karena menurut mereka Tuhan rasis. Hanya kepada orang Israel aja. Padahal Tuhan ciptakan banyak bangsa-bangsa. Kan ini sebuah pemikiran yang mengerikan. Kalau ada orang-orang yang berpikir bahwa Tuhan itu rasis. Coba bayangkan kalau ada Tuhan hanya memilih Bani Israel saja, padahal sudah jelas-jelas Bani Israel itu Musa yang mengatakan, aku hidup saja, kalian udah gini, apalagi aku mati, kalian tegar tengkuk. Bahkan dia membunuh Yohanes Pembaptis, orang-orang pada zaman orang Israel juga. Jadi ketika Pak Kusnadi mengatakan hanya orang Israel walaupun sudah kurang ajar tetap menjadi nabi-nabi selanjutnya, artinya mengatakan Tuhan itu rasis. Nah, ini yang berbahaya untuk pemahaman seseorang gitu. Dan satu lagi, ketika seseorang itu dinyatakan bahwa dia ada yang mengganggu saya barusan lewat teriak-teriak ini, ya Allah. Jadi terganggu fokus saya kan. Oke, jadi Pak Kusnadi mempercayai bahwa Tuhan itu hanya memilih Bani Israel. Oke, kami juga mengimani bahwa Bani Israel juga umat pilihan. Tetapi ketika Allah sudah memberikan kelebihan kepada mereka, mereka menunjukkan kekurang ajarannya. Apa menurut Pak Kusnadi, Tuhan itu akan tetap menjadikan mereka umat pilihan? Kalau begitu, apakah Tuhan itu tidak bodoh? Udah tahu salah, kurang ajar, masih aja dijadikan pilihan? Kan nggak begitu. Jadi inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Mereka tidak menginginkan kebaikan diturunkan kepadamu sedikit pun. Jadi kalian seperti iri gitu. Oh, harus Bani Israel aja terus. Padahal jelas di ayat kitab kalian, Musa sudah katakan, tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan seperti aku. Ya berhadapan muka dari Bani Israel. Nah, jadi bagaimana mau membantah hal itu? Silakan. Oke, saya tidak ingin sebenarnya membahas lebih mendalam tentang penafsiran ya. Tetapi soal enggak, saya bacakan ayat aja, tadi saya nggak nafsir. Oke, saya bacakan di ayat Ulangan 18 ayat 15, Mbak Rifa bisa lihat di situ ya. Di mana dikatakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan ya. Ini kan sebelum masuk ke 18 di mana seorang nabi akan kubangkitkan. Jelas di sini dikatakan dari antara saudara-saudara mereka. Jadi ini jelas di antara mereka. Dan buat siapa? Buat mereka. Di sini tidak ada dikatakan buat orang Arab dan sebagainya. Ini adalah di antara mereka, buat mereka, dan dari tengah-tengah mereka. Ya, Terus ini ayat tadi gimana itu? Ayat tadi gimana itu? Berarti kontradiksi dong kitab kalian. Ayat tentang Musa yang mengatakan tidak ada lagi nabi dibangkitkan di kalangan Bani Israel. Itu gimana? Anda jangan lupakan ayat itu dong. Oke, gini. Coba tunjukkan di ayat berapa tadi? Yang ayat Ulangan, ayat kitab Ulangan 34 ayat 10. 34 ayat 10. Ya. Saya bacakan di sini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ya. Di sini dikatakan kan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Lah, isi Paulus emang nggak berhadapan muka sama Yesus katanya. Gimana Ini, itu? Kalau Musa waktu berhadapan muka dengan Tuhan, dia kan melihat belakangnya Tuhan, masih melihat fisiknya Tuhan lah, wujudnya Tuhan meskipun dari belakang. Tetapi kalau Paulus kan tidak. Paulus ketemu loh, ketika dia di Damsyik itu ketemu ya, walaupun nggak lihat punggung Yesus, artinya kan dia bertemu dengan Yesus. Cuma suaranya, kan Paulus cuma suaranya. Muka, tapi kan ayatnya berhadapan muka, ya. Oke, saya tidak mau lebih jauh ke penafsiran, tapi saya ingin jawab tadi yang Mbak Rifa katakan, kalau soal rasis,
itu Mbak Rifa mungkin kurang lebih teliti. Kenapa? Karena Tuhan memilih Abraham itu bukan karena rasis, karena Abraham taat ya untuk dia pergi dari tanah Ur ke. Nah, itu jawabannya. Siap. Oke. Saya tahu jawabannya. jadi Karena Abraham kemudian, taat ya. Oke. Nah, terus kemudian kenapa Tuhan memilih Ishak daripada Ismail? Ya alasannya yang ada di dalam Alkitab adalah karena yang merupakan istri pertama adalah Sarah. Kedua, Ya, betul yang disunat sesuai dengan permintaan Tuhan yaitu umur 8 hari adalah Ishak. Nah, jadi akhirnya Tuhan memilih Ishak. Nah, Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Kedua-duanya disunat umur 8 hari. Kedua-duanya adalah keturunan Ishak. Lalu kenapa Tuhan kok rasis gitu yang memilih Yakub? Ya, Oke, karena baca Esau. Ulangan 21, Pak. Baca Ulangan 21 15-16. Coba baca. Ulangan 21 15-16. Kita lihat siapa Tuhan yang menjilat ludahnya sendiri. Ayo baca. 15. Apabila seorang mempunyai 2 istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, gitu ya. Terus pertanyaannya apa? Jadi lanjut ke bawah, baca terus sampai selesai. Hukum itu seperti apa tentang anak sulung? Baca dulu. Oke, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai yang adalah anak sulung. Oke, terus pertanyaannya? Bagaimana Anda mengatakan Tuhan Anda itu konsisten, sementara dia memberikan hukum tentang hak kesulungan anak saja tidak boleh digantikan kalau ada seorang suami memiliki istri 2. Lalu tiba-tiba Anda mengatakan Ismail yang lebih dulu, otomatis dia anak sulung, tiba-tiba Ishak yang menjadi mendapatkan restu dari Tuhan, sementara Ismail anak sulung yang lahir dan kalian katakan yang dikorbankan itu adalah Ishak, sementara yang disuruh untuk dikorbankan adalah anak sulung. Di sini Tuhan saja udah berkontradiksi dengan dirinya. Yang pertama dia mengatakan hak kesulungan anak saja tentang masalah duniawi saja tidak boleh digantikan. Ini dia menggantikan Ishak padahal jelas-jelas Ismail anak sulung. Ini adalah Tuhan yang berkontradiksi dengan dirinya. Saya nggak mau bertuhan. Oke, saya jawab begini ya. Tetapi mengingkarinya sendiri, Pak. Sekarang gini. Pak, Ibu Rifa, boleh saya bertanya sedikit, Pak? Saya potong, Pak. Maaf, Pak. Tadi boleh saya ikut gabung, Ibu Rifa? Halo? Boleh saya ikut? Iya, boleh. Tapi saya selesaikan dulu. Bapak Muslim Kristen? Topik sama Bapak Pak Muslim Kusnadi Kristen? dulu. Saya Kristen saya. Ya, tapi topik kita jangan ini dulu biar nggak kemana-mana kaburnya ya. Silakan Pak Kusnadi. Ini tentang konsistenan Tuhan juga. Silakan. Oke, baik. Itu kalau tadi Mbak Rifa sampaikan ayat Ulangan itu. Ayat itu kan baru turun setelah peristiwa tentang Ismail dan Ishak. Itu alasan pertama. Baru turun. Alasan kedua, kenapa Tuhan memilih keturunan Ishak? Padahal Abraham sudah minta. Kenapa? Karena Tuhan memang dia berjanji pada waktu itu adalah tentang keturunan Sarah itu. Jadi artinya itu adalah dari istri yang pertama itu. Dan di dalam Alkitab disebutkan bahwa Hagar itu kan sebenarnya adalah budak. Dan yang mengambil istri itu adalah gundik lah, keinginan daripada Sarah tanpa persetujuan dari Tuhan. Nah, di situ bedanya. Oke, saya jawab ini. Jadi begini, ini lagi-lagi menunjukkan ketidakkonsistenan Tuhan, bahkan Tuhan terlihat antagonis di sini. Yang memerintahkan Hagar untuk dikawini adalah Sarah, yang notabene-nya adalah majikan. Seorang budak tidak bisa berkata apa-apa kalau majikannya yang suruh. Lalu kenapa di sini Tuhan malah menyepelekan budak, seolah Tuhan ini benar-benar menunjukkan kerasisannya. Ketika Sarah yang sudah memerintahkan Hagar dihamili lalu punya anak, dia iri melihat, ketika Hagar melihat menatap rendah kepada Sarah dan dia marah lalu menyuruh Abraham mengusir Hagar hanya karena ditatap oleh Hagar.
lalu Tuhan membela Sarah yang notabene-nya jelas-jelas jahat di sini. Kenapa jahat? Dia yang suruh budaknya untuk dihamili, setelah punya anak dia nggak sabar ingin punya anak, setelah punya anak dia lihat anaknya bermain-main dengan anak kandung dia, tiba-tiba dia merasa terhina dengan tatapan Hagar, dia merasa cemburu, lalu disuruhnya lah usir. Lalu Tuhan di sini membela Sarah. Di sini Tuhan terlihat tidak mengakui keperbudakan, beda dengan Tuhan umat Islam yang menyamakan budak dengan majikan. Tuhan Anda membedakan majikan dengan budak. Ini menunjukkan kerasisan lagi, selain hanya kesukuan juga, hanya Israel aja, dan juga Tuhan di sini memilih budak, memilih majikan-majikan saja. Budak seolah-olah dihinakan. Lalu nanti pasti kalian menjawab, oh tidak Mbak Rifa, Hagar juga dirahmati kok, dan Ismail juga dirahmati kok. Lah kenapa tidak menggunakan standar kenapa tidak memiliki standar ganda ketika mengatakan Ismail ini tidak layak dan tidak pantas mendapatkan rahmat. Nah, satu lagi, kalian membaca dari kitab yang kami tidak percaya 100% yang saya sudah tunjukkan di dalam kitab 2 Samuel 17:25. Di situ diterjemahkan Ismail sementara tertulis bahasa aslinya Israel. Lalu bagaimana kami bisa percaya kitab suci yang bisa berubah-berubah gini terjemahannya? Silakan. Oke, boleh saya Pak, boleh gantian saya aja Kusnadi baru Bapak. Enggak, Pak Kusnadi dulu baru Bapak. Soalnya Pak Kusnadi yang punya premis ini, silakan. Oke. Kita udah mau 2 jam ya. Saya nggak bisa lama-lama. Bapak Kusnadi silakan. Nanti kita closing sama-sama. Bapak yang terakhir masuk. Silakan Bapak menyampaikan. Mungkin kita lanjut lagi nanti yang Bang Rahmana Raja ya. Pak Ferry, Anda makan permen aja di situ duduk manis. Silakan. Oke, jadi kan gini, pada waktu Tuhan itu berjanji kepada Abraham, sebelum ada Hagar, itu janji tentang keturunan itu didengar oleh Sarah. Jadi yang mendengar tentang janji keturunan itu adalah Abraham dan Sarah. Terus kemudian karena ternyata anaknya kok tidak muncul-muncul, tidak hamil-hamil, terus kemudian akhirnya Sarah berinisiatif mengambil Hagar jadi istri Abraham. Jadi itu kan di luar skenario Tuhan. Jadi karena itu lahir bukan di luar Jangan menghina Tuhan, Pak. Jangan menghina Tuhan dengan mengatakan ada hal-hal yang di luar skenario Tuhan. Anda pikir Tuhan ini tidak berkuasa melakukan segala sesuatunya. Jadi Sarah lebih hebat daripada Tuhan. Dia melakukan sesuatu Tuhan nggak tahu. Aduh, ini ngeri kali nih. Saya takut kena kutuk nih. Lanjut Karena, Pak. Pak, Boleh begini, saya saya tambahkan sedikit Bu, emotif. Jadi saya tambahkan sedikit saja. Jadi ketika Sarah sudah Hagar sudah mengandung, baru Tuhan memperhatikan Sarah dan melakukan sesuai apa yang dia firmankan, dan Sarah itu mengandung. Kenapa sebelum Hagar ini terlanjur mengandung, Tuhan tidak mengandungkan si Sarah ini duluan? Sehingga sudah terjadi hal seperti begini, baru Tuhan mengambil tindakan menghamili Sarah. Sedangkan Hagar sudah duluan hamil. Ini apa? Padahal Tuhan turun naik terus kan? Padahal Tuhan sering turun naik. Ujian iman. Ini adalah ujian iman bagi Sarah dan Abraham. Jangan dulu lari ujian-ujian. Tuhan mau uji Oke Pak Kusnadi, imannya. silakan sampaikan argumentasinya, langsung di closing, nanti ditanggapi oleh Bapak ini. Terakhir Pak Ferry Sawah jadi cheerleader aja di belakang dulu, diam. Ayo silakan Pak Kusnadi dan Bapak yang satunya lagi. Nanti saya dengan Bang Ramana Raja akan closing juga. Ini udah 1:58, sudah 2 jam ya, biar tidak ini. Silakan Pak Kusnadi. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan Pak Kus. Angkat tema, kita angkat tema. Saya sih bisa menerima apa yang disampaikan oleh Mbak Rifa gitu ya. Tapi itulah kenyataannya bahwa Tuhan akhirnya mengambil keputusan seperti itu. Dan alasannya memang karena yang mendengar janji tentang keturunan itu adalah Sarah. Sedangkan Hagar tidak pernah mendengar janji itu. Jadi kalau dia tiba-tiba nongol di belakang, terus kemudian menuntut hal itu, rasanya aneh juga ya. Jadi ini adalah hak prerogatifnya Tuhan, kemudian dia akhirnya memilih keturunan Ishak. Cuman artinya kan di sini yang saya ingin tunjukkan bahwa faktanya memang bahwa keturunan Ishaklah yang dicatat oleh Quran sebagai nabi-nabi yang diakui. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan itu konsisten dengan janjinya. Karena Tuhan sudah tahu bahwa nanti tidak akan muncul yang namanya keturunan Ismail sebagai nabi, maka Tuhan berani berjanji. Kalau Tuhan tahu bahwa nanti akan muncul Muhammad yang adalah keturunan Ismail, tentu Tuhan tidak akan menolak Ismail. Nah, di sini yang saya katakan bahwa dengan menerima Muhammad sebagai nabi, itu sama aja dengan menuduh dan menerima bahwa Tuhan itu telah menjilat ludahnya sendiri. Dan itu silakan. katakan tidak mungkin.
Selesai, Oke, Pak? cukup ya. Saya selesai aja ya. Oke. Nanti kapan-kapan Silakan, kita Pak. bahas Jangan lagi. pergi dulu. Saya juga mau Oke, membahasnya, Anda dengar. Nanti dikira saya gibah Pak Kusnadi lagi. Nanti saya undang khusus Pak Kusnadi membahas tema tentang masalah ini. Silakan, Pak. Yang satunya lagi, mohon maaf saya nggak tahu namanya, Pak. Silakan, Pak. Jangan panjang-panjang ya, Pak. Saya mau closing. Kita langsung ini aja. Nanti Bang Ramana dengan saya menanggapi, kita closing. Nanti kapan-kapan masuk ke sini, Pak. Kita bahas tema yang ingin Anda bahas. Silakan, Pak. Siapa namanya, Pak? Mohon maaf. Dehe. Oke, lanjut, Pak. Silakan. Cepat, padat, Oke, singkat, berbobot, Iya, berisi. Ya. sebentar, Bu. Kapan saya bicaranya, Bu? Oke ya, pertama-tama selamat malam dulu ya, Ibu Ripa, juga Bang Rahmana juga, dan juga Pak Kusnadi dan semuanya. Selamat malam ya. Nah, saya menangkap sekilas tadi apa yang Pak Kusnadi katakan, bahwa di dalam Al-Quran sendiri pun dikatakan bahwa ini ya, dari Quran surah Al-Ankabut. Nah, dari Quran surah Al-Ankabut 29 ayat yang ke-27. Kalau Ibu nggak percaya bisa buka, Bu ya, karena ini dari Qurannya Ibu sendiri ya. Nah, jadi Allah berfirman, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat ia termasuk orang-orang yang saleh. Nah, jadi jelas tegas di dalam Quran surah Al-Ankabut 29 ayat yang 27. Jadi ya, itu apa betul. yang sebentar Bu. Jadi apa yang Pak Kusnadi katakan tadi ada betulnya, karena dari Al-Quran sendiri pun dikatakan bahwa dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya di akhirat mereka termasuk orang-orang yang soleh. Nah, dari ini ya Bu ya, saya singkat saja Bu ya, dari Al-Quran saja sudah dikatakan bahwa tidak ada kenabian yang berasal daripada Ismail. Nah, jadi ya, oke, ya. Singkat padat ya, saya jawab aja. Tidak ada juga pernyataan Al-Quran yang mengatakan Ismail itu tertolak seperti yang kalian tuduhkan di dalam Bible itu. Oke, mungkin Bang Ramana Raja, nanti kita angkat tema ini dengan Pak Kusnadi, dengan Bapak ini, mungkin karena ini sudah jam 2:03 ya. Bang Ramana Raja, silakan closing singkat, padat, cepat. Oke. Jadi begini, saya closing ya. Ini kan sudah terakhir. Jadi kalau saya mau closing tentang perbedaan atau menjilat ludah, ya, bahwa sekiranya saudara-saudara kita telah mengambil narasi bahwa halo. Dengar suara saya? Suara saya jelas nggak? Oke, dengar. Iya. Jadi begini. Ketika saudara-saudara kita dari pihak Kristen mengambil narasi dan mengatakan Tuhan menjilat lidahnya, ya seharusnya harus berbalik melihat cermin yang besar. Ya, ketika Yesus mengatakan jangan memandang ada selumbar di mata saudaramu, sedangkan sepotong balok yang melintang di matamu sendiri kamu tidak tahu. Bahwa di Injil Matius sudah menjelaskan, maka berfirmanlah Tuhan, dia akan mengambil tongkat daripadamu dan akan memberikan kepada bangsa lain. Ya, saya tidak melanjutkan. Cuma itu saya kutip. Dan ketika dalam satu kitab apabila sudah berselisih antara ketuhanan dia, maka perlu dipertanyakan ada apa di balik ini. Ya, ini satu kitab yang diyakini dua agama, yaitu agama Samawi, Yahudi, dan agama jadi-jadian Kristen. Ya, karena Kristen bukan agama, cuma disematkan saja. Ya, Kristen bukan agama, cuma disematkan. Iya. Oke. Ya. Jadi untuk kedua, menghormati Pak Ferry ya. Kita kasih juga waktu buat Pak Ferry bicara, Pak. Mungkin 5 kata lah. Ayo Pak Ferry. Gimana ya? Oke. Iya, jangan lama-lama Pak Ferry, singkat padat cepat. Ya, ini hanya diskusi, jadi ada kata-kata yang tidak menyenangkan. Sama-sama. Oke, jadi saya juga ya Pak Ferry ya, saya suka bercanda orangnya. Kalaupun apa yang saya katakan yang tidak Anda setujui, enggak apa-apa. Kita kan cuma diskusi. Oke, saya kira itu, tapi saya mau katakan Yesus itu adalah Tuhan dan Tuhan adalah juru selamat. Tuhan memberkati Anda. Thank you. Ya, GPU. Intinya adalah Pak Kusnadi, terima kasih sudah bergabung di channel saya. Nanti kita coba untuk angkat tema tentang kisah Hagar dan Ismail ini, komparasi di dalam dua kitab suci. Dan Bang HMC, singkat, padat, cepat.
Enggak, saya cuma nyariin si Samuel, rupanya nggak ada Samuelnya. Dan ini Udah saya buka kabur karung dulu dia. ya. Saya Kabur sama dia, kabur dia. teman-teman, ya kita buka Kabur dulu dia. mau karungin Oten nih. Kita mau karungin Oten karena saya ada buah thumbnail yang dari kemarin lupa dipakai. Bang Ramana bawa karung, dia jadi sinterklas, dikira orang dia sinterklas. Kita karungin orang ya. Rahmana Oke, Raja oke. digelar jadi pembuat karung ya. Oke, Oke, ya. oke, baiklah, terima kasih ya. Ini Iya. udah ya Bang Tapi Ramana lumayan lanjut. malam ini 2 orang, Bang Kusnadi sama Bang Ferry sudah saya kantongi sudah. Ya, terima kasih. Ini 3 ini Oke. sama abang Ya, satu kita lagi berburu. nih, abang kita. Ya, kita berburu orang Enggak, dulu. saya Kita baru berburu orang dulu. pertanyaan saya aja belum bisa dijawab. Iya, nanti kita jawab, Bang yang Bang satu Ferry. belum, Bang yang satu belum. Abang yang satu lagi nih saya maksudnya kurang tahu namanya. Mohon maaf ya Bang kalau ada kata-kata kami yang salah di sini. Kita Ya. diskusi, wajar kita memiliki perbedaan karena memang kita Ya. berbeda tapi kita tetap satu NKRI. Merdeka, merdeka, amin. merdeka. Ya, Jadi saya maaf juga semua minta Bang, maaf juga, Bang Bu, ya, Kusnadi, Bang bila- Ferry, ya. Ya, Oke kita ya. saling memaafkan ya. Kalau Ya, saya sama Bang selamat Kusnadi ini malam sudah ya, lama good kita night, dua. ya. Iya. Oke. Oke, pamit Oke ya, dulu. Bu, saya ya. Good night. saya Salam close ya. Pak Kusnadi ya, saya salam buat Ya. Pak Kusnadi. Salam Salam. salam buat Oke. semuanya. Bye. Salam. Pak Kusnadi nanti main lagi ke sini dan mungkin kita angkat Ya. tema yang lebih spesifik dan mohon maaf Pak Kusnadi kalau ada kata-kata saya yang salah dan ini hanyalah upaya saya membentengi akidah umat Islam dan Pak Kusnadi pun kami paham juga sebagai apologetika yang memang ada ajaran di dalam Kekristenan, kami hargai itu. Baik ikhwan Iya, iya. fillah rahimahullah, mohon maaf saya dan Bang Rahmana Raja, Bang HMC, Pak Kusnadi, Pak Ferry, jika kami di sini mungkin menyebabkan kekisruhan ya, kami mohon maaf, tapi kami tidak ingin menyebabkan hancurnya NKRI ini dengan akhirnya kita saling membenci. Yang namanya diskusi ya diskusi sama, kalau orang kelahi di dalam ring tinju di baku hantam boleh, tapi di luar kita tos-tosan. Baik ikhwan fillah rahimullah, itu saja dari saya. Kali ini kita harus tutup, sudah 2 jam lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Nah, demikianlah saudara kesemuanya, kita sudah dengarkan diskusi yang cukup panjang ya antara Umi Rifa, saudara Rahmana Raja dengan saudara Kristen. Dan di sini sangat terlihat bahwa Umi Rifa dan Rahmana Raja begitu menguasai materi ya, dan itu berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Berbeda halnya dengan saudara Kristen yang di sini sangat kelihatan mencoba menyampaikan doktrin ya, atau istilahnya hanya imani saja tanpa peduli kebenaran ayat tersebut ya, dan juga tanpa fakta atau argumen yang kuat memberikan keyakinan mereka kepada saudara muslim kita. Nah, begitulah pada umumnya ya para kaum kadal ini di dalam berdiskusi selalu saja argumen yang mereka sampaikan tidak berdasarkan ayat-ayat di dalam Bible tersebut ya, tetapi sebaliknya berdasarkan angan-angan atau pemikiran imajinasi mereka, sehingga pemahaman yang mereka utarakan sangat kelihatan lemah sekali ya, karena tidak berdasarkan Bible ataupun berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang mereka kritisi, tetapi hanya berdasarkan atas kebencian atau ketidaksenangan terhadap Islam ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan apa yang kita saksikan ini bisa menambah pengetahuan kita terutama di bidang kristologi ya. Dan akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, kebenaran yang hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.